Pagi teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba men-sharingkan tentang knowledge produk kita, master signal seperti apa dan bagaimana fungsi-fungsinya di dalam teman-teman. Oke, yang pertama saya akan jelaskan dulu di sini ya, di menu home teman-teman. Nah, menu home ini menampilkan koin-koin yang sudah tereksekusi ya, sudah tereksekusi, baik tanggalnya, kalau kita perbesar seperti ini teman-teman ya, baik tanggalnya, kemudian ada jamnya kapan tereksekusi ya. Nah, ini kita bisa cek dan kita bisa lihat semua koin-koin yang sudah selesai ya teman-teman. Nah, berikutnya yang kedua di sini ada namanya tombol signal. Nah, tombol signal ini fungsinya untuk melihat settingan kita juga di sini ya. Di sini bisa dilihat kemudian berapa signal yang kita gunakan ya. Kemudian modenya apa, profesional, kemudian signal optionnya apa, dia export kah, basic kah, seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya di sini ada tombol averaging, ada tombol sinkron, ada tombol cancel. Nah, maksud dari averaging ini teman-teman, ini adalah jadi tombol averaging ini teman-teman, itu maksudnya adalah averaging manual yang bisa dilakukan oleh user sendiri ya, user masing-masing. Tapi saat ini tombolnya belum, baru tadi malam ya teman-teman, ini belum berfungsi. Nah, ini fungsinya nanti buat teman-teman yang sudah paham trading ya, artinya dia tidak ikut averaging manual ya. Dia tidak ikut averaging otomatis yang dilakukan oleh sistem, tapi averaging sendiri ya. Jadi dia bisa menentukan kapan dia mau melakukan averaging, karena user Bitbox itu kan tidak semuanya orang awam, ada juga trader ya yang bisa memanfaatkan fitur ini. Jadi tidak mesti harus ikut ke averaging system. Nah, tombol sinkron ini teman-teman, itu fungsinya adalah untuk menyinkronkan sinyal atau koin yang terlepas ke Binance. Misalnya ya, kadang kita temukan seperti ini masih abu-abu di sini ya. Tapi ternyata di Binance sudah terbeli. Nah, caranya ketika ada yang seperti itu, teman-teman tinggal klik tombol sinkron ini untuk menyinkronkannya kembali ya. Nah, untuk tombol cancel ini fungsinya supaya teman-teman kalau ingin mengganti sinyal yang diterima, misalnya contoh ini sinyal sol, kita tidak mau ambil karena kayaknya lama baru take profit. Karena kalau kita lihat ini kan seperti sol ya, harga sekarang 24,18. Nanti dia akan melakukan pembelian di saat harga 23,16 ya. Dia menunggu di harga ini baru dia akan melakukan beli. Kan ini namanya masih pending buy ya. Ini bisa kita klik cancel kalau mau diganti teman-teman ya. Tapi sebenarnya tombol cancel ini sudah cancel otomatis dari Bitbox ya, dari analisa ProTrade dan AI-nya. Jika melihat bahwa koin tersebut lama baru bisa beli, dia akan cancel sendiri, baru dia akan carikan sinyal sendiri teman-teman. Tapi kalau mau manual boleh, silahkan dilakukan yang cancel seperti ini. Nah, berikutnya ini kayak koin Sun ya. Ini minusnya 0,7% ya. Jadi dia dalam posisi belum profit ya, masih floating ceritanya. Floatingnya 0,7%. Nah, kalau teman-teman ingin sell sendiri tinggal klik sell ya. Kalau mau jual rugi. Tapi sarannya jangan ya, biarkan saja. Terus kita bisa lihat di sini ada PNL. PNL artinya profit and loss 2,2 USDT. Jadi kalau kita klik sell sekarang berarti dia rugi 2 dolar, 2,2 dolar. Ya, ini Cheng fungsinya 7,87%. Itu adalah pergerakan harga dalam 24 jam. Naik dan turunnya harga koin ini dalam 24 jam. Terus ini quantity, jumlah koin yang dibeli 459 Sun. Buy in freshnya dia beli di harga 0,725. Harga sekarang 0,7201. Nah, seperti itu teman-teman ya penjelasannya. Nah, berikutnya ini di atas ada tombol transaksi teman-teman. Kita bisa cek. Nah, ini koin-koin yang sudah terjual teman-teman ya.
Nah, ini kita bisa lihat contoh ini ada tulisannya cut sell. Ini juga banyak teman yang bertanya, ini cut sell maksudnya apa? Nah, cut sell ini maksudnya adalah ketika dia melihat ada sebuah koin yang sudah profit tapi belum capai targetnya ke 1,2% ya. Karena kita lihat di sini ya teman-teman, rata-rata target profitnya adalah 1,2% rata-rata ya. Ya, rata-rata 1,2%. Tapi ketika melihat koin tersebut kayaknya susah untuk naik ke 1,2%, jadi walaupun koin tersebut baru naik misalnya, saya ambilkan contoh, belum ada yang biru di sini ya. Misalnya ini contoh koin Sun. Koin Sun sudah naik 0,7% ya, belum sampai ke 1,2%. Baru 0,6% hijau di sini ya, baru 0,6 atau 0,7%. Dia langsung melakukan jual market ya, sell market. Nah, ketika melakukan sell market, maka otomatis langsung terjual secara market, teman-teman. Artinya berapapun yang dikenakan harga di market di sana, dia akan terjual otomatis. Kenapa dia melakukan seperti itu? Tujuannya melihat dari analisanya bahwa koin tersebut, yang pertama dia kemungkinan tidak bisa sampai ke 1,2%. Terus yang kedua sepertinya dia akan turun lagi. Ya, sepertinya dia akan turun lagi, maka itu dilakukanlah cut sell. Sehingga di sini kita bisa lihat contoh ini koin Alice ya. Ini contoh koin Alice kalau kita cek. Kembali lagi ya. Koin ADA ya. Contoh ini koin ADA. Dia masih profit 0,33%. Dia dapat bukan 1,2 tapi dapatnya cuma 0,1% dari kenaikan harga. Ya, kalau seperti ini kan normal ya. Yang ada tulisannya komplit berarti normal, 1,2%. Ini normal ya. Kalau ini cut sell ini artinya dia sudah profit tapi belum sampai ke 1,2%, dia langsung cut sell. Nah, ada juga yang tidak mendapatkan volume ya, tidak mencukupi volumenya teman-teman. Contoh misalnya FTM ini, kalau kita cek ya, nah ini harga jualnya ya, harga buy-nya ini teman-teman 0,4615. Dia membeli di harga 0,4615. Tapi harga yang dia dapat di saat sell market ya, di saat cut sell, dia dapat di harga 0,4607. Jadi dia tidak dapat di harga ada yang dapat di harga 0,4615, ada 0,46 sekian, karena harga terus langsung turun gitu teman-teman ya, karena langsung dijual secara manual semuanya. Maksudnya langsung dijual secara market. Nah, maksud dari sell market sama sell market itu penjelasannya seperti ini teman-teman. Saya akan masuk ke Binance dulu untuk memperlihatkan ke teman-teman kenapa ketika ada tulisan cut sell di sana ada yang rugi, ada yang untung. Ya contoh, ya saya contohkan koin Sol misalnya. Saya contohkan ini koin Sol. Nah, di koin Sol ini teman-teman, kalau kita cek ya, ini seperti ini volumenya. Harga sekarang 2423 ya, harganya sekarang Sol. Nah, harga ininya 24,22. Misalnya dia jual di harga 2421 nih, 2421. Sementara volume yang ada untuk di harga 2421 cuman 2000 sekian. Ya, contoh ini kan cepat sekali tuh berubah di sini harga. Nah, ini yang disebut volume teman-teman. Ketika dijual di harga 2421, habis harga 2421 diambil lagi harga 2420, habis 2420 diambil lagi 2429, habis 2429 diambil lagi 2416. Nah, ini volumenya yang menentukan di sini teman-teman. Sehingga ada yang kelihatan profit, ada yang tidak. Nah, seperti itu penjelasannya di sini teman-teman ya. Karena ini cut sell namanya. Nah, berikut saya akan jelaskan lagi tombol berikutnya. Nah, ini untuk setting. Nah, untuk setting di sini teman-teman, ini maksudnya adalah signal quantity, jumlah signal yang kita mau. Terus buy in amount ini adalah jumlah pembelian atau nilai USDT pembelian kita berapa. Contoh kita mau signal 5. Terus kita mau buy amountnya $50. Nah, kita tinggal tulis seperti ini, $50 baru klik save. Nah, berikut di sini ada tombol auto averaging. Nah, saya jelaskan sedikit. Nah, tombol auto averaging ini artinya averaging yang kita ikuti sesuai dengan sistem. Jadi kita ngikut ke sistem.
Kemudian yang tadi di depan ini, yang di signal ini ada averaging, itu yang manual nanti teman-teman. Tapi ini kan belum berfungsi ya, belum berfungsi. Nah, terus yang ada juga tombol auto cut loss, ada stop loss, ini juga belum berfungsi. Nanti jadi kayak auto cut atau stop loss ini dilakukan oleh sistem. Stop loss itu dilakukan oleh user. Kalau user sendiri mau melakukan stop lossnya di titik mana atau di harga berapa. Nah, kemudian di sini ada standar. Standar ini hanya mentradingkan koin-koin induk, koin-koin mayor ya, teman-teman, seperti Bitcoin, ETH yang punya volume besar. Kemudian profesional ini dia bisa mentradingkan sekitar kurang lebih 200 koin. Kalau yang standar hanya sekitar 19 koin ya. Kalau ini sekitar 200 koin yang dia akan carikan buat teman-teman semua. Jadi kalau saran kami tinggal gunakan profesional ya. Kalau mau yang lebih aman, cuma ini kadang jarang profit datang karena hanya 19 koin yang dipilihkan. Nah, ketika 19 koin itu tidak fluktuatif, ya sehingga itu yang membuatnya jarang. Kadang lambat dapat sinyal. Kalau mau cepat dapat sinyalnya, pilih yang profesional. Nah, terus di sini ada select signal option ya. Di sini ada basic, ada advanced, ada expert. Saya jelaskan sedikit ya. Kalau basic ini tanpa upgrade, kalau advance upgrade $10, kalau expert di upgrade $20. Bedanya apa? Kalau dalam hal signal semuanya sama, bebas ya. Tapi yang membedakan adalah dari pembelian per koinnya. Contoh kayak tadi saya tulis di sini misalnya 50 ya. Orang mau tulis 100 juga boleh. Tapi kalau yang basic hanya mampu maksimal 50 per signal. Kalau advance maksimal $500 per signal. Kalau expert yang paling tinggi yang di upgrade $20 bisa 10.000 per signal. Nah, itu yang membedakan antara basic, advance sama expert, teman-teman. Ya, jadi kalau yang expert yang punya modal besar sama advance ya tinggal di upgrade. Tapi kalau yang hanya sampai maksimal $50 pembelian tanpa upgrade pun boleh. Nah, ketika kita sudah setting, maka di sini akan muncul settingan kita di setting summary ya. Di sini akan muncul. Nah, ini signal kuantitinya 15, pembelian per koinnya 333. Auto averagingnya aktif ya di sini. Kemudian profesional ya, kemudian expert. Jadi sebelum kita on kan, cek dulu di sini ya. Nah, selanjutnya teman-teman, ini toko kripto masih on proses ya, ini nextnya. Berikutnya ini tombol notifikasi, ini juga pesan-pesan dari Bitbox, tapi ini belum berfungsi ya, nanti next. Kemudian ada menu account. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan cek di sini punya fungsi semua teman-teman ya, untuk melihat profile kita, nama user kita, link referral kita ceknya di sini. Member Center ini marketing plan-nya, teman-teman bisa buka, cek semua marketing plan-nya seperti apa ya. Terus ini aset ya teman-teman. Nah, saya jelaskan di sini di aset. Ini penting buat teman-teman juga ya, karena banyak kemarin juga bertanya tentang aset ini seperti apa. Nah, Bitbox tidak menyimpan uang kita, teman-teman. Tidak menyimpan modal kita, tapi modal tetap utuh di Binance kita masing-masing. Nah, yang kita simpan di Bitbox itu hanya persediaan untuk gas fee. Ya, jadi kita simpannya sebagai persediaan untuk gas fee. Bebas mau isi berapa saja di sini. Ya, di sini ada gas fee-nya. Ini yang terlock. Ya, contoh misalnya jadi harus ada aset di sini baru bisa melakukan lock di sini. Kenapa? Karena ketika sudah transaksi melakukan pending buy atau melakukan pembelian, maka pasti akan ada yang terlock di sini. Itulah yang akan diambil oleh Bitbox ketika melakukan ketika terjadi take profit ya. Karena kan di sini ada bagi hasil teman-teman antara kita dengan Bitbox, 83% buat kita user, 17% buat buat Bitbox. Jadi artinya ketika kita profit hari ini misalnya $10, berarti di Binance kita bertambah $10, tetapi bagian Bitbox diambil dari sini, $1,7 diambil dari sini. Jadi artinya kita simpankan dia untuk bagiannya di sini ketika dia akan melakukan trading. Karena kalau tidak ada di sini dia pun tidak akan melakukan trading, teman-teman. Oke, selanjutnya ini tombol affiliate-nya kalau teman-teman mau lihat timnya. Kemudian ini reward detail untuk melihat reward pengembangan timnya teman-teman. Kemudian ini ada signal profit. Nah, untuk mengecek signal profitnya kita cek di sini.
ya, signal profit. Nah, teman-teman, perlu dipahami di sini bahwa ini semuanya adalah catatan. Jadi ini bukan uang yang akan kita withdraw dari Bitbox, tapi ini adalah catatan apa yang terjadi dan apa yang dijual, berapa take profitnya. Di sini kita bisa cek, ya. Di sini kita bisa cek. Contoh, ya, contoh hari ini tanggal 30, ya. Nah, ini koin ADA dapat 0,3 dolar, FTM dapat 0,5. Ini tadi yang cut sell, ya, dia dapatnya di harga yang saya jelaskan tadi di awal. Kemudian ini CTX dapat 4 dolar, ini 4 dolar, ini 4 dolar. Nah, ini yang pencatatannya, teman-teman. Pencatatannya, jadi kita bisa tahu, oh, sekian profitnya, seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya di sini ada chatroom, tapi ini belum berfungsi. Nantinya bisa teman-teman chatting sama timnya, chatting sama undernya, ya, teman-teman. Kemudian ini ada setting. Kalau teman-teman mau setting, ya, di sini bahasanya, ya, mengubah bahasa ke bahasa Inggris boleh. Kemudian ini ada security. Nah, fungsi dari security ini untuk keamanan, teman-teman. Untuk merubah password, untuk mengganti email, ya, untuk transaksi PIN. Jadi ini penting ketika teman-teman ingin melakukan transfer atau melakukan withdraw dari Bitbox, baik aset, ya, yang ada, kita mau withdraw atau melakukan transfer, kita harus buat PIN transaksi dulu seperti PIN ATM. Kemudian ini Google Authenticator kalau kita mau aktifkan, ya, withdraw address management, ya. Ini semuanya yang bisa kita setting. Kemudian setting keamanannya, maksudnya, teman-teman. Kemudian ini ada user get. Nah, buat pemula, kalau teman-teman mau gampang menjelaskan tentang bagaimana caranya deposit, bagaimana cara fungsi-fungsi tombolnya, teman-teman bisa klik ini, ya. Nah, di sini akan muncul beberapa tutorial, teman-teman. Tutorial seperti how to update IP address, bagaimana caranya update IP address, how to make withdrawal, bagaimana caranya melakukan withdrawal, withdrawal aset, ya, bonus-bonus tim, ya. Kemudian ini semuanya, teman-teman. Jadi kalau kita cek, ya, seperti ini, langsung ada petunjuk-petunjuknya seperti ini, teman-teman. Jadi akan lebih memudahkan kita. Oke, jadi seperti itu, teman-teman, penjelasannya dulu untuk hari ini. Semoga penjelasan ini teman-teman bisa memahami dan bisa memahamkan juga ke timnya, teman-teman, tentang Bitbox ini seperti apa dan realnya Bitbox ini seperti apa. Oke, terima kasih. Semangat pagi, sukses untuk semuanya.